Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Muktiasari. Saya dari perwakilan SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Cap Stempel Tuo dan Sumpah di Sungai Batanghari. Dahulu di dusun Teluk Kayu Putih Tebo, setiap depati atau kepala adat mewariskan satu benda ke anak cucunya. Bukan emas, bukan ladang, tapi cap stempel tuo dari kayu ulin. Bentuknya bulat, di tengahnya ada ukiran pucuk rebung dan tulisan Arab Melayu lurus. Kata orang tua-tua, cap ini tidak sakti, tapi berat. Beratnya di hati. Siapa yang pakai cap ini untuk menipu, Batanghari tidak beri dia ikan. Ladangnya tidak akan jadi, karena kejujuran itulah pusaka kita orang Tebo. Nah, di dusun itu tinggallah Adil, anak usia SMP yang baru saja ditunjuk jadi anak penghulu muda karena ayahnya meninggal. Tugasnya mencatat hasil gotong royong dusun nugal padi. Siapa ikut kerja akan dapat bagian beras sesuai hari kerja. Nanti catatannya dicap pakai stempel tuo biar sah. Musim nugal tahun ini berat, kemarau panjang, hasil padi sedikit, warga resah. Selesai nugal, ada rekap catatan, ada masalah. Maknya, Mak Anis cuma masuk 3 hari karena sakit. Tapi kalau jujur segitu, beras untuk mereka makan cuma dapat 1 gantang, gak cukup sebulan. Malamnya, Wak Ijang, juragan beras dari pasar, datang ke rumah Adil. Dil, kau kan yang bawa cap tuh, tambahkanlah hari mak kau jadi 10 hari, biar dapat 4 gantang. Nanti, kalau ada razia, aku yang jamin. Sebagai imbalan, nih, Wak Ijang sodorkan amplop untuk bayar buku sekolah kau. Tangan Adil gemetar. Dia ingat pesan almarhum ayahnya. Cap ini bukan untuk kenyang sendiri, Dil. Ini sumpah kita dengan Batanghari. Kalau kau dusta, kau putus sumpah dengan leluhur. Tapi perutnya lapar. Adiknya nangis. Adil bimbang. Besoknya pembagian beras di balai adat. Nama-nama dipanggil. Giliran Mak Anis, Adil lihat catatan. 3 hari. Tinta di tangannya dengan tambah 0 di belakang. Jadi 30. Mudah nian. Tiba-tiba Datuk Depati angkat bicara. Sebelum dicap, kita tegakkan adat. Siapa yang merasa catatan tidak lurus, ngaku sekarang. Karena sekali cap jatuh di atas dusta, Batanghari akan jadi saksi dan sungai tidak akan pernah lupa. Senyap, cuman suara air Batanghari dari kejauhan. Gemericik, gemericik. Adil telan ludah. Dia ingat cerita Sumpah Karambit 7 dari Tebo. Orang yang hianat pada sumpah, jalannya akan licin seumur hidup. Dan rezekinya akan hanyut seperti sampah di sungai. Adil berdiri. Datuk, ampun, Mak Anis cuma 3 hari. Saya hampir ubah jadi 30 karena Wak Ijang minta.
Wak Ijang pucat. Warga geger. Mak Anis nangis, tapi bukan marah. Kau harusnya jaga pusaka ayah kau, Dil. Datuk Depati ambil cap, ditatapnya lama, lalu dicapkan keras ke catatan Adil yang jujur tuh. Tap, bunyinya bergema. Hari ini, kata Datuk, kita lapar sama-sama, tapi kita wariskan ke anak cucu kita bahwa orang Tebu tidak gadai kejujuran demi gantang beras. Beras bisa habis sebulan, tapi malu karena dusta 7 turunan nanggungnya. Wak Ijang di sidang adat, disuruh ganti rugi dan bersihkan irigasi semusim. Soal beras adil, warga sepakat iuran. Dari yang dapat 5 gantang, ikhlas ngasih tengah. Adil dan adiknya cukup makan sampai panen berikutnya. Malamnya, Adil mimpi berdiri di tepi batang hari. Airnya bening. Dari tengah sungai muncul ayahnya, senyum, pegang cap stempel tua. Lalu dia bilang, sungai ini lurus, Dil. Kalau belok jadi rawa. Hidup kita juga sama. Jadi jagolah lurus itu. Besok paginya Adil pergi ke sungai, cuci cap stempel tua. Kayu ulinnya hangat. Sejak hari itu, setiap Adil bohong, pegang cap stempel tua, terasa panas. Itu tandanya leluhur negur. Kejujuran bukanlah pilihan, itu adalah warisan, dan warisan tidak untuk dijual. Kata orang Tebo, adat bersendi syarak, syarak bersindi kitabulah. Di atas itu semua adat yang kejujuran. Harta bisa habis, jabatan bisa lepas, tapi cap stempel dalam diri kita akan bersih. Jadi, kalau ada yang nawari jalan pintas, tanya dulu ke dalam hati. Cap stempel dalam diri kita akan panas atau dingin. Kalau panas, itu tandanya leluhur bilang jangan. Kejujuran bukanlah pilihan, itu warisan, dan warisan tidak untuk dijual. Pesan dari cerita tersebut, kejujuran adalah warisan. Sekali kita hianati, sungai pun tidak mau bersaksi untuk kita. Sekian dari cerita dongeng yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.